seen the glory of my knees lately, covered in white with a fire. Suasana di Kuala Lumpur terasa lebih tegang dari biasanya. Di berbagai stasiun berita muncul tajuk utama yang mencengangkan. Malaysia panik krisis ekonomi. Indonesia stop ekspor gas, minyak, beras. Warga mulai panik. Antrean di pom bensin mengular. Dan harga beras melonjak tajam di pasar-pasar tradisional. Semua ini bermula dari keputusan mengejutkan yang diumumkan oleh Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Dengan nada tegas, ia mengumumkan bahwa Indonesia akan menghentikan ekspor gas, minyak, dan beras untuk sementara waktu demi menjaga ketahanan pangan dan energi dalam negeri. Keputusan ini memang bukan tanpa alasan. Beberapa bulan terakhir, Indonesia tengah menghadapi tekanan ekonomi global. Harga bahan pokok naik, cadangan energi mulai menipis, dan inflasi mengancam stabilitas ekonomi. Demi memastikan kebutuhan rakyat Indonesia terpenuhi, Prabowo mengambil langkah berani. Namun langkah tersebut memicu efek domino, terutama bagi Malaysia. Lantas, bagaimana situasi sekarang yang dihadapi Malaysia? Berikut cerita selengkapnya. Malaysia tengah menghadapi krisis ekonomi yang semakin memburuk. Salah satu penyebab utama yang memperparah situasi ini adalah ketergantungan Malaysia pada impor bahan baku strategis dari Indonesia. Kondisi ini diperparah setelah Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengambil kebijakan tegas untuk menghentikan ekspor gas, minyak, dan beras ke luar negeri, termasuk ke Malaysia. Krisis ekonomi Malaysia menjadi sorotan internasional, terutama di kawasan Asia Tenggara. Negara ini mulai merasakan dampak dari lonjakan harga kebutuhan pokok, inflasi yang merangkak naik, dan ketidakstabilan pasar akibat kebijakan mendadak dari Indonesia. Banyak pihak mempertanyakan bagaimana Malaysia akan mengatasi situasi ini. Sementara Indonesia justru mendapat pujian dari negara-negara ASEAN. Prabowo Subianto dalam langkah berani dan strategisnya memutuskan untuk menghentikan ekspor beberapa komoditas penting, yaitu gas, minyak, dan beras. Kebijakan ini diambil dengan beberapa pertimbangan utama. Prabowo menekankan pentingnya menjaga stabilitas kebutuhan dalam negeri agar masyarakat Indonesia tidak kekurangan bahan pokok. Dalam mempertahankan pasokan di dalam negeri, Indonesia bisa menghindari inflasi dan kelangkaan barang. Dengan mengurangi ekspor bahan mentah, pemerintah berharap industri dalam negeri bisa mengolah sendiri komoditas tersebut, sehingga nilai tambah tetap berada di dalam negeri. Ini juga bertujuan untuk membuka lapangan kerja baru dan memperkuat ekonomi nasional. Langkah ini juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan ekonomi Indonesia pada ekspor bahan mentah, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional agar tidak rentan terhadap fluktuasi harga global. Prabowo menegaskan bahwa kebijakan ini bukan bertujuan untuk merugikan negara lain, tetapi semata-mata untuk melindungi kepentingan rakyat Indonesia. Kita harus memastikan rakyat kita mendapatkan yang terbaik, dan ekonomi kita berdiri di atas kaki sendiri, ujar Prabowo dalam konferensi pers. Kepanikan Malaysia. Keputusan ini langsung berdampak pada Malaysia, mengingat negara tersebut selama ini bergantung pada pasokan gas, minyak, dan beras dari Indonesia. Beberapa dampak yang langsung dirasakan meliputi kenaikan harga kebutuhan pokok. Harga bahan pangan dan energi melonjak menjadi semakin mahal. Sementara, harga bahan bakar juga naik, mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. Respon pemerintah Malaysia. Pemerintah Malaysia segera mengeluarkan kebijakan darurat untuk mencari alternatif impor dari negara lain. Namun proses ini tidak mudah dan memakan waktu. Mereka berusaha menjalin kesepakatan baru dengan negara-negara seperti Thailand dan Vietnam. Tetapi harga yang ditawarkan jauh lebih tinggi. Kegelisahan publik. Masyarakat Malaysia mulai khawatir akan kelangkaan bahan pokok dan kenaikan biaya hidup. Antrian panjang terlihat di beberapa supermarket dan protes kecil mulai bermunculan di berbagai kota, menuntut pemerintah segera mengatasi situasi ini. Dampak pada sektor industri. Beberapa industri yang bergantung pada gas dan minyak, seperti manufaktur dan transportasi, mulai melambat. Para pengusaha memperingatkan adanya potensi pemutusan hubungan kerja atau PHK massal jika krisis ini terus berlanjut.
I cannot speak. The truth is not necessary, but it's inevitable within the standings, within the... ASEAN memuji Indonesia. Di tengah gejolak ekonomi ini, langkah Indonesia justru mendapat apresiasi dari berbagai negara ASEAN. Mereka melihat kebijakan Prabowo sebagai upaya strategis untuk memperkuat ekonomi nasional, yang juga berdampak positif bagi stabilitas regional. Beberapa negara seperti Thailand, Filipina, dan Vietnam memuji Indonesia karena kemandirian ekonomi. Indonesia dinilai menunjukkan contoh bagaimana sebuah negara bisa bermain mengambil keputusan demi melindungi kepentingan nasional. Langkah ini dianggap sebagai bentuk kedaulatan ekonomi yang patut dicontoh. Kepemimpinan regional. Kebijakan ini memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin di kawasan ASEAN. Negara-negara tetangga melihat bahwa Indonesia mampu menjadi penggerak utama dalam menjaga stabilitas ekonomi kawasan. Peluang kerjasama baru. Negara-negara ASEAN melihat peluang untuk memperkuat kolaborasi ekonomi dan mencari solusi bersama demi menjaga stabilitas kawasan. Beberapa negara mengusulkan pertemuan darurat ASEAN untuk membahas dampak kebijakan ini dan mencari jalan tengah. Seorang analis ekonomi dari Filipina, Dr. Raymond Villarreal, mengatakan apa yang dilakukan Indonesia adalah bukti bahwa mereka memiliki visi jangka panjang. Ini bukan hanya tentang ekonomi nasional, tetapi juga stabilitas kawasan. Kebijakan tegas Prabowo untuk menghentikan ekspor gas, minyak, dan beras membawa dampak besar. Tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi negara tetangga seperti Malaysia. Meski memicu kepanikan di Malaysia, langkah ini justru memperkuat posisi Indonesia di ASEAN dan membuka peluang kerjasama ekonomi baru. Indonesia menunjukkan bahwa ketahanan ekonomi dalam negeri adalah prioritas utama. Keputusan ini meski kontroversial, menegaskan bahwa Indonesia siap berdiri di atas kaki sendiri. Di sisi lain, Malaysia dihadapkan pada tantangan besar untuk mengurangi ketergantungannya pada negara lain dan memperkuat ekonominya sendiri. Kedepan, kebijakan ini diharapkan mampu membangun ekonomi nasional yang lebih mandiri dan kuat, sekaligus mendorong kerjasama yang lebih erat antar negara ASEAN dalam menghadapi tantangan global. Black almond saliva, forming words I cannot comprehend. I cannot speak. I cannot speak. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.